Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Sekali lagi, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis ketika Daud diburu Saul dan melarikan diri ke gua-gua. Ketika itu Daud berseru memohon belas kasihan Allah. Ia menceritakan kesulitan yang ia hadapi. Dan yang menjadi kunci kemenangan Daud adalah ia terus bersyukur serta berharap kepada kemuliaan, kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kita mungkin tidak diburu musuh, tetapi diburu atasan yang otoriter, rekan kerja yang tidak mau bekerja sama, atau hal-hal yang lain yang membuat kita merasa tidak nyaman dalam bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sikap mengomel, menyalahkan keadaan, dan memprotes tidak akan pernah memperbaiki keadaan. Bahkan kerap kali justru memperburuk. Ketika kita diburu hal-hal yang demikian, contohlah Daud. Ia berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ia bersyukur dan berharap pada kasih setia Tuhan. Pada waktunya, Tuhan mengangkat Daud menjadi Raja Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita dapat memperoleh pelajaran yang penting melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibaca tersebut. Pelajaran yang pertama adalah berseru kepada Tuhan adalah langkah yang tepat. Sekali lagi, berseru kepada Tuhan adalah langkah yang tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berseru kepada Tuhan adalah hal yang kita lakukan apabila kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang berat dan jalan yang buntu. Ketika doa-doa kita serasa tidak kunjung dijawab, dan ketika daya upaya kita sudah tidak memungkinkan, hanya ini yang bisa kita lakukan, yaitu berteriak dan berseru-seru memanggil nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Janji firman-Nya adalah ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, Daud mengungkapkan bebannya dalam seruan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, bukan kepalsuan. Mempersiapkan waktu, bahkan hatinya khusus buat Tuhan. Kata "aku berseru" dalam terjemahan yang sesungguhnya adalah "aku menangis". Seruan Daud yang diartikan menangis dilakukannya dengan sungguh-sungguh, tulus dari lubuk hatinya. Bukan seperti yang dilakukan sekelompok orang yang menangis untuk mendapatkan bayaran, atau dengan kata lain, tangisan penuh kepalsuan, atau dengan kata lain, air mata buaya. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Daud berbeban berat. Yang dilakukannya adalah duduk diam di kaki Tuhan dan menangis dengan hati yang hancur, lalu menantikan pertolongan Tuhan yang nyata. Artinya Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Terjemahan yang lain dari kata diam ialah serahkanlah, lepaskanlah. Sekalipun kita mengalami kekeringan rohani, kesusahan ekonomi, dan segala pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini, Allah adalah penolong kita. Dan mari kita tinggal diam di hadirat Tuhan dan serukan permohonan pertolongan kita kepadanya. Tuhan akan melepaskan segala beban yang berat, yaitu saat kita meninggikan dan memuliakannya. Sebab Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Hari-hari ini pertolongan Tuhan ialah dengan cara yang baru, dengan hal yang tidak kita mengerti, tetapi semuanya tujuannya adalah satu: menolong, memberkati, melepaskan kita dari segala beban pergumulan. Oleh sebab itu, ketika engkau punya masalah, ketika engkau sedang dalam pergumulan yang berat, ketika engkau sedang tertekan oleh banyaknya persoalan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya bagi kita. Oleh sebab itu, jangan menyibukkan diri dengan usaha sendiri. Jangan menghabiskan energi dan waktu dengan mengandalkan kemampuan kita. Karena ketika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita akan mengalami gagal, dan gagal. Tetapi mari kita ikut firman Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, nantikan pertolongannya yang nyata dalam hidup kita, dan biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Maka Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalan kita dengan baik. Itu pelajaran yang kedua yang kita peroleh di pagi hari ini. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah ada kelegaan di dalam berseru kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun engkau saat ini, apakah engkau sedang dalam pergumulan atau tidak, mari kita belajar dari Daud. Daud sebelum menjadi raja, kehidupannya diwarnai dengan penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya. Salah satunya adalah Saul yang adalah mertuanya sendiri. Bagi Daud, Saul bukan sekedar mertua, tetapi juga seorang raja, pemimpin panutan yang seharusnya mengayomi. Tetapi Saul justru berbuat yang sebaliknya. Ia ingin melenyapkan Daud. Dalam keadaan terjepit, Daud berseru-seru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudaraku di dalam kasih setia Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak persoalan yang berbeda-beda setiap hari. Ada yang berseru karena kesulitan dalam keuangan, ada yang kehilangan pekerjaan, bermasalah dalam hubungan keluarga, suami, istri, anak-anak, persoalan-persoalan lainnya. Akan tetapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh kelegaan dan ketenangan di dalam Tuhan. Selama kita tidak mau berseru-seru kepada Tuhan, selama kita tidak mau datang kepada Tuhan, maka engkau tidak akan mengalami kelegaan, maka engkau tidak akan pernah mengalami ketenangan, maka engkau tidak akan pernah mengalami kelepasan dari persoalanmu. Belajar dari Daud, dia berseru-seru kepada Tuhan, meskipun dia harus tinggal di dalam gua, meskipun tiap hari harus dikejar-kejar Saul, tapi dia tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, bahkan kelegaan di dalam hidupnya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab kita dan menolong kita untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari sejenak kita mencerna apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini, bahwa berseru-seru kepada Tuhan adalah langkah, adalah solusi yang paling baik dan paling tepat untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari di dalam Tuhan, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha pemurah dalam kehidupan kami, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami. Hamba mau berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan program motivasi pagi ini, ketika mereka sedang di dalam pergumulan karena ekonomi, karena pekerjaan, karena sakit penyakit, karena ada hubungan yang tidak baik antara suami istri, orang tua dan anak-anak. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan bekerja, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, maka segala beban, persoalan, tantangan yang mereka hadapi, Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan mampu selesaikan ketika mereka mau duduk diam di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau memberkati setiap mereka yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan di dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap mempercayai Engkau, biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau, sehingga pada akhirnya mereka akan menemukan jalan keluar yang terbaik berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap orang yang menyaksikan program ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan setiap doa kami, permohonan kami kepada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mari kita masuki hari ini dengan penuh sukacita, dengan semangat yang baru, bahwa bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Allah tidak ada tantangan, tidak ada persoalan yang tidak mungkin kita lewati ketika kita mau menyerahkan semua itu bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari lakukan segala sesuatu yang terbaik hari ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita. Maka Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita akan beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.